kembali lagi di Tawang Channel. Perkenalkan, nama saya Najwa Fepita Putri selaku mahasiswa UMBBM yang akan menjadi host pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran Satuan Perlindungan Masyarakat atau yang biasa disebut dengan Limnas. Telah hadir bersama kita Bapak Fatur Rahman dan juga Bapak Abdul Rahman yang selaku anggota dari Limnas di Kelurahan Ketawang Gede. Terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Mungkin masih ada nih sebagian masyarakat yang belum tahu nama dari Bapak dan juga peran yang Bapak jalankan sebagai anggota Limnas. Sebagai pembukaan, kami mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo Bapak perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, asal Jalan Kertorayu nomor 1 Ketawang Gede, RW 01. Untuk sekolah pendidikan maksimal SMK PGRI 03. Nggih. Monggo Bapak Abdurrahman. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, alamat Jalan MT Haryono, Gang Wijaya 3, RW 5, RT 2, depan via UB. Oh, deket UB berarti nih Bapak. Baik. Tidak perlu lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pertama. Bagi sebagian masyarakat, Limnas itu seringkali hanya dikenal sebagai kayak petugas gitu loh Bapak yang berjaga pada malam hari. Padahal kan tugas Limnas itu lebih dari itu, nggih. Boleh Bapak ceritakan sebenarnya apa saja sih tugas dan tanggung jawab Limnas itu sendiri? Monggo. Untuk tugas kayaknya sih mencakup semua, tapi lebih fokus ke keamanan, Keamanan. lingkungan. Jadi kayak menjaga keamanan di wilayah Ya, gitu. Ketawang Gede gitu ya Bapak. Ini menjaga keamanan itu apa ya, di sekitar apa sih? Kelurahan. Iya, kelurahan saja atau mungkin Bapak biasanya berkeliling gitu? Ya pokoknya keliling tiap satu kelurahan. Kan juga ada koordinator tiap RW. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa saling koordinasi. Berbincang mengenai tugas tersebut ya Bapak. Sebagai Limnas, tentu Bapak sudah sering bertemu dengan situasi di lapangan. Boleh diceritakan sedikit tidak kayak pengalaman yang paling berkesan gitu waktu Bapak-bapak ini berjaga nih di lingkungan sekitar sini? Mungkin bisa baik ataupun yang agak ekstrim gitu Bapak, nggak apa-apa, diceritain aja. Ya ada juga yang baik, yang ekstrim juga ada. Kalau yang terakhir itu ada sedikit keributan gitu. Pas posisi kita kan tidak jauh dari kejadian, jadi dihubungi langsung merapat itu. Boleh diceritakan sedikit Bapak mungkin apa Ya keributannya? keributannya itu kemarin yang terakhir yang mana ada penghuni itu yang ulang tahun, undang teman-temannya ke dalam lingkungan itu. Oh, tidak dikoordinasi dahulu gitu Bapak? Iya, kita juga nggak tahu. Jadi kayak besar gitu, terus tiba-tiba banyak yang datang atau gimana? Ya nggak seberapa banyak sih, tapi ada keributannya. Jadi cekcok antar warga atau mungkin dari pihak mereka sendiri Bapak? Dari pihak mereka sendiri. Terus ada yang merasa terganggu. Akhirnya cekcok besar gitu Bapak? Tapi alhamdulillah nggak sampai larut-larut. Mungkin Bapak bercerita pengalaman Kalau segi Yang baik-baiknya saja. segi positifnya sih banyak, enak, bisa banyak kenal saudara. banyak relasi gitu ya Bapak, kenal semua orang gitu.
tiap RW banyak kenal. Gitu, nggih. Jadi kayak menambah banyak wawasan Iya. juga, bertemu dengan orang banyak Kalau gitu dulu Bapak. gitu kan dari RW sini kan jarang kenal. Nggih, Kalau jarang berbaur gitu ya Bapak. Iya, Sekarang makanya lebih erat lagi. lebih erat lagi. Iya. Jadi kan juga kalau kita koordinasi kan nggak harus rapat, pas cekongan ini gitu, ngobrol Iya. enak. Jadi ini anggotanya itu banyak sekali atau berapa orang Bapak mungkin? Anggotanya jumlahnya 30. Oh, 30 orang. Itu Cuma satu Kurang kelurahan kurang. kayak mengakhir. Kalau dulu sebelum ada aturan yang umur 60 ke atas sempurna itu 41. oh, Terus gitu. nggak pernah. Oh, sudah pernah semua. Ini saya nih agak kayak kaget gitu. Ternyata di sini juga ada yang ibu-ibu nggih. Maksudnya biasanya Iya, kan kalau Limnas niku kebanyakan dulu kan cowok. cowok, banyak tapi cowok. Nggih. 2 tahun ke belakang nggak salah ini wajib ada Sri Kandi, Nggih. wajib ada. Kelurahan lain juga ada cewek. Oh, nggih. Ada. Soalnya kan kalau Limnas itu biasanya kayak cowok Iya, gitu kan, Pak. iya. Jadi kayak kurang apa ya? Cewek semua Kurang cowok. familiar gitu kalau kalau ibu-ibu kan gitu. Terima kasih Bapak sudah mau bercerita ini sedikit pengalaman dari Bapak-bapak ini. Kalau kita lihat kan sekarang situasi di lingkungan terus berubah nggih. Tantangannya juga pasti lebih beragam nih. Apalagi di sini kan apa ya banyak pendatang gitu yang mahasiswa gitu Bapak. Menurut Bapak sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi Limnas dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di lingkungan ini Bapak? Kalau menurut saya sih kebiasaan, Mbak. Kebiasaan. Kadang kebiasaan dari luar masuk gini kan kadang nggak bisa nyatu. Oh, gitu. Jadi kayak apa ya adatnya orang lain dari luar dibawa ke sini nggih Bapak? Oh, gitu. Paling nggak memang kita harus pendekatannya ya Secara halus nih. boleh ya. Mungkin bisa diceritakan Pak kayak masyarakat dan apa kayak pendatang gitu mungkin pernah ada masalah atau apa gitu Bapak? Kadang kalau sama pendatang juga kita juga repot ya. Di satu sisi kita juga ke warga kita butuh kayak perbaikan ekonomi gitu. Tapi dari satu sisinya itu kadang kebudayaannya itu Bertabrakan gitu. ya Oh. Jadi tapi pernah nggak Pak kayak ada cekcok yang besar gitu antara masyarakat dengan pendatang yang kayak mahasiswa gitu, entah dari sopan santun atau kebiasaan atau apa itu gitu? yang Dari warga lain yang ada. garis bawah itu yang sopan santun. Gitu nih. Terus cara mengatasinya itu gimana nih Bapak kalau gitu tuh? Kita sih nyantai modis pendekatannya gitu. Tapi ya tetap kalau semua manusia kan ada batas kesabaran. Nggih. Kalau di biasa nggak bisa ya kita harus lebih panjang ya. Ditegur Ya. lebih tegas lagi nggih. Oh, nggih. Ada yang sampai parah ngoten Bapak atau apa gitu? Sampai mungkin dikeluar apa tidak diterima gitu oleh masyarakat, disuruh keluar atau gimana gitu. Kan ada kan biasanya mahasiswa yang kayak nakal gitu membawa apa ya, adatnya mungkin dari rumahnya gitu terus dibawa ke sini, entah dari sopan santunnya kepada orang tua, terus kalau naik sepeda motor mungkin tidak kontrol itu. Kalau itu sih masih ada, tapi kalau yang lebih parahnya alhamdulillah sudah. Tahun-tahun Oh, ini sudah nggak ada. tahun-tahun dulu ada. Oh. Warga. Yang dari NTT gitu. Oh. Yang keras-keras. Oh iya, jadi emang kalau sama yang keras-keras itu pendekatannya harus lebih Iya, ekstra lagi gitu. Iya, Pak. Gitu. Terima kasih Bapak sudah cerita juga banyak pengalaman ya di sini. Kalau berbicara soal keamanan itu
menurut Bapak nih, bagaimana kerjasama antara Limnas dengan warga melalui pos ronda atau siskamling yang berada di masing-masing RT? Jadi bagaimana pembagian siskamling di RT gitu? Ataukah dari RT-nya sendiri atau jenengan niki yang membagi atau bagaimana? Kalau untuk siskamling biasanya dibagi tiap RT. Jadi RT-nya langsung gitu yang membagi atau mungkin Ya. dari Bapak? RT-nya. Oh, Kalau RT kita kan sebagai apa? cuman membantu mengawasi gitu nggih. Iya. Mungkin kalau ada pencurian atau apa gitu. Ya, Oke. Kalau kita bicara soal masa depan nih Bapak, Ya. masa depan keamanan lingkungan, tentu peran generasi muda juga nggak kalah penting nih menurut Bapak. Apa yang bisa dilakukan supaya anak-anak muda sekarang nih lebih tertarik dan mau ikut terlibat dalam menjaga kayak keamanan, ketertiban yang ada di masyarakat, serta aktif dalam kegiatan bersosialisasi di dalam masyarakat tersebut. kalau untuk itu ya tetap yang tua-tua gini juga harus sosialnya lebih intens. Merangkul Ya. gitu. Mereka yang muda biar nanti yang muda bisa ikut Soalnya ikutan. keamanan itu juga tanggung jawab bersama. Ya bisa orang harus individu harus. Mungkin kalau di pos kamling gitu Pak, banyak anak mudanya atau malah lebih ke bapak-bapak atau bagaimana? Banyak anak mudanya. Oh, banyak anak Iya. mudanya ya sekarang. Ada yang tua-tua Udah pensiun. ya kan 55 udah Jadi kayak sekitar umur berapa Pak kalau boleh tahu? Mungkin 30-an atau 20-an gitu Pak. Kalau untuk siskamling tiap RT itu bebas. Oh, Kan bebas. warga sekitar. Oh, Tapi kalau untuk pakai yang kayak gini nih 65 itu udah purna. oh gitu. Kalau yang berarti mulai dari umur berapa nih Pak? Kayak tiba-tiba ada yang mau ikut Limnas gitu, daftar Limnas. Ada syaratnya atau pelatihannya mungkin Pak? Kalau 17 tahun. syaratnya ya jelas sehat jasmani kan. Ah. Ya. Juga warga negara Indonesia itu juga. Dan itu enggak ada nggak ada paksaan kalau minat boleh. Kalau minat boleh daftar gitu ya Bapak. Ada seleksinya mboten atau dia dilihat aja gitu yang daftar berapa Ada gitu. sih enggak ada sih. Ada kemauan Dan bisa berorganisasi gitu nggih Bapak. Nah, mungkin tidak terasa ya Bapak, kita sudah sampai ke penghujung acara kali ini. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, kami ingin meminta sedikit saja pesan dari bapak-bapak, mungkin bisa dari Bapak Rohman juga atau Bapak siapa lagi? Nggih, Abdurrahman sama Bapak Fatur Fatur Rahman gitu. Sama-sama Rohmannya saya agak bingung ini Pak. Maaf ya Pak. Oke. Ini kira-kira apa pesan atau himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar kita semua bisa menjaga lingkungan tetap aman, tertib dan juga saling peduli satu sama lain. Kasih pesan aja Pak mungkin. Kalau dari saya sih keamanan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita. Mulai dari individunya itu saling menjaga satu sama lain gitu. Bapak mungkin. Untuk bagi saya untuk keamanan bisa kita rangkup semua warga saling menjaga dan saling bersatu dan jangan sampai ada perselisihan antar warga. Kita tetap aman, tetap tenang. Oke, aman ya. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Maaf ya malam-malam merepotkan. Tiba-tiba kita meminta untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak atas waktu, pengalaman dan pesan yang telah Bapak sampaikan bagi kita semua agar bisa menjadi pelajaran untuk kita semua saling menjaga hubungan antar masyarakat Bapak. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah wawasan sekaligus menginspirasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Ketawang Gede ini.
Saya Najwa Fepita Putri selaku host pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf nggih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.